Hari itu, Jumat 11 Maret 1966, harusnya menjadi hari yang biasa-biasa saja di keseharian Presiden pertama Indonesia, Soekarno. Hari itu juga, Presiden Soekarno sedang memimpin rapat kabinet di Istana Merdeka. Semua menteri dan kepala lembaga negara diwajibkan hadir dalam rapat untuk menentukan keputusan-keputusan strategis Indonesia ke depannya. Pagi sekali, Soekarno meminta para menterinya untuk hadir di Istana Merdeka. Alasannya, jika siangan sedikit saja, maka aksi unjuk rasa mahasiswa yang menolak kabinet Dwikora bakal membuyarkan rapat. Termasuk Soeharto yang kala itu menjadi Panglima Angkatan Darat diundang, namun tak bisa hadir karena sakit tenggorokan. Rapat dimulai pukul 9 pagi dan baru 10 menit berjalan, Brigjen Sabur yang merupakan Komandan Cakrabirawa mengirimkan nota kepada Brigjen Amir Mahmud, Pangdam 5 Jaya, yang juga ikut rapat. Nota itu berisi laporan jika di antara mahasiswa yang tengah berdemo terdapat pasukan liar berjumlah banyak mengepung istana. Amir Mahmud acuh akan nota tersebut, sehingga Brigjen Sabur semakin ketakutan. Betapa tidak, pasukan tak dikenal tersebut ternyata membawa senjata. Sabur lantas memutuskan mengirim nota lagi, kali ini ke Presiden Soekarno. Membaca nota laporan Brigjen Sabur, Soekarno menjadi kalut. Nota itu kemudian diberikan kepada Wakil Perdana Menteri Dr. Lemena, Dr. Subandrio, dan Khairul Saleh. Dan kemudian Soekarno langsung bergegas pergi meninggalkan rapat dan menyerahkan kelanjutan rapat kepada Lemena. Tapi para menteri yang melihat perbuatan Soekarno tersebut menjadi ikut panik juga, sehingga terpaksa rapat kabinet Dwikora itu langsung ditutup. Subandrio yang saat itu menjabat Kepala Badan Pusat Intelijen ikut lari terbirit-birit mengejar Bung Karno yang sudah berjalan bersama pengawalnya menaiki helikopter untuk diamankan ke Istana Bogor. Konon karena terburu-burunya diliputi rasa cemas dan takut, sehingga sepatu Subandrio sampai tertinggal sebelah. Sementara ketika sampai di Istana Bogor, Bung Karno mendapatkan informasi bahwa pasukan liar itu ternyata para personel Kostrad yang dikomandani Maijen Kemal Idris. Mendengar nama Kemal Idris, Soekarno langsung teringat aksi serupa, yakni pengepungan Istana Negara pada 17 Oktober 1952 lalu, di mana pada saat itu Kemal Idris diperintahkan oleh Kasat A.H. Nasution untuk melakukan pengapungan dan mengarahkan moncong meriamnya ke Istana Negara. Meski akibat kejadian itu Nasution kena sanksi dan mundur, sedangkan Kemal Idris juga menanggung akibatnya. Dan sejak itu A.H. Nasution dan Kemal Idris namanya seolah-olah di blacklist oleh Presiden Soekarno. Kalau karena arah meriam itu menyebabkan beliau tersinggung, maka beliau bukanlah seorang pemimpin yang berjiwa besar. Saya kan hanya prajurit
yang melaksanakan perintah atasan, kenang Kemal Idris, yang mengingat kejadian yang berdampak pada hilangnya rasa hormat kepada Bung Karno itu. Selain itu, dalam buku Misteri Super Semar, Kepala Staf Kostrad saat itu, Kemal Idris mengakuinya bahwa pengerahan pasukan Kostrad ke Istana Merdeka adalah atas perintah Menteri Panglima Angkatan Darat Soeharto dengan tujuan untuk menangkap Subandrio, bukan ditujukan kepada Presiden Soekarno. Saya disuruh Pak Harto, lalu saya memerintahkan Sarwoedi untuk menggerakkan pasukannya ke istana dengan tujuan untuk menangkap Bandrio, kata Kemal Idris. Menurut Kemal, pasukan Kostrad sebanyak 2 kompi atau 80 personel itu sengaja tidak memakai badge tanda kesatuan Kostrad. Hal itu bertujuan agar Subandrio tidak ketakutan ketika keluar istana menemui mereka. Pengerahan pasukan liar ini dianggap terkait dengan keinginan Soeharto sebelumnya yang ia sampaikan langsung kepada Presiden Soekarno soal rencana pembubaran PKI dan penangkapan menteri-menteri yang terlibat G30S. Tapi Soekarno saat itu bersikeras menolak permintaan Soeharto. Ternyata Soeharto tak kehilangan akal. Ia memerintahkan anak buahnya menyaru sebagai mahasiswa pengunjuk rasa. Menurut Profesor Salim Said dalam bukunya Menyaksikan 30 tahun pemerintahan otoriter Soeharto, menyebutkan bahwa Kemal Idris adalah sosok militer yang anti Soekarno sekaligus anti komunis atau PKI. Meskipun setelah peristiwa 17 Oktober 1952, Kemal Idris secara terang-terangan telah mengajukan protes kepada Nasution karena perintah percobaan setengah kudeta tersebut. Namun, sejatinya Kemal Idris memang tidak suka kepada Bung Karno. Maka dari itu, tidak salah jika Soeharto kemudian mengandalkannya dalam operasi pembasmian PKI, sekaligus upaya untuk menyingkirkan Soekarno dari tampuk kekuasaan. Yang jelas, akibat aksi pengepungan Istana Merdeka oleh pasukan liar itu, hubungan Bung Karno dengan Nasution semakin panas dan renggang. Apalagi sebelumnya Nasution juga telah dicopot jabatan Menko Hankam Kasabnya. Sementara itu, posisi Soeharto semakin diuntungkan karena setelah didatangi ketiga jenderal, yakni Brigjen Amir Mahmud, Brigjen M. Yusuf, dan Maijen Basuki Rahmat, Bung Karno akhirnya mengeluarkan SP 11 Maret atau Super Semar, di mana dalam salah satu poinnya terdapat perintah agar Soeharto sebagai pengemban SP 11 Maret untuk mengadakan koordinasi pelaksanaan perintah dengan panglima-panglima angkatan lain dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian, posisi Soeharto berhak melakukan koordinasi dengan panglima angkatan lain, padahal itu merupakan porsi Menko Hankam Kasab.